Kasus yang akan saya bawakan ini adalah salah satu contoh gimana ego orang tua nyaris aja merenggut nyawa putri mereka sendiri. Bayangin aja, putri mereka yang usianya baru 1,5 tahun dipaksa menembus cuaca ekstrim. Buat apa? Hanya untuk ambisi orang tuanya. Kabarnya nih, petugas di base camp itu udah ngasih peringatan tegas sejak keluarga ini melakukan registrasi. Tapi mereka justru menandatangani surat pernyataan yang isinya sanggup menanggung segala resiko. Teman-teman, tonton video ini sampai selesai, jadikan pelajaran. Jangan sampai ego mau menaklukkan alam, justru malah meninggalkan penyesalan yang belum tentu bisa diperbaiki. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Ada video viral tentang seorang putri yang masih sangat-sangat mungil di Gunung Ungaran yang sangat menggemparkan netizen. Perempuan mungil ini hanya bisa nangis di puncak Gunung Bondolan sebelum maut tuh hampir aja menjemput. Dan korban ditemukan dalam kondisi basah kuyup kedinginan di tengah gempuran hujan dan suhu dingin yang sangat ekstrim. Teman-teman, inilah salah satu fakta pahit gimana ego orang tua yang nekat mau menukar dengan keselamatan anaknya sendiri. Ambisi mereka menaklukkan puncak gunung hampir aja merenggut nyawa manusia yang gak berdosa. Dan itu adalah putri mereka sendiri. Di bulan April tahun 2026 menjadi hari yang sangat kelam bagi putri kecil ini. Ada satu keluarga asal Jawa Tengah mau memulai pendakian tektok sekitar jam 7 pagi waktu setempat. Dan mereka nekat membawa putri kecil yang baru berusia 1,5 tahun. Pihak base camp sebenarnya udah ngasih peringatan keras soal resiko cuaca yang buruk. Karena memang cuaca sedang sangat-sangat nggak stabil. Bayangin aja, sejak pendaftaran, petugas udah mencatat adanya indikasi perselisihan antara dua orang yang jadi orang tua ini. Tapi ironisnya, mereka justru sepakatnya itu justru untuk menandatangani surat kesanggupan menanggung segala resiko yang terjadi. Mereka juga ngasih informasi palsu pada petugas bahwa hanya ingin sampai ke pos 4. Dan kebohongan besar inilah langkah awal yang menempatkan nyawa putri kecil mereka dalam bahaya. Perjalanan awal memang kelihatan normal ketika cuaca masih bersahabat, masih cerah, masih stabil. Tapi ketika sampai di pos 4 sekitar tengah hari, situasi berubah jadi sangat mencekam. Langit mulai mendung seketika, suhu udara menurun drastis di area tersebut. Namanya gunung kan sering mengetuh, nama cuaca itu nggak stabil. Dan kemudian turunlah badai, tapi justru di tengah-tengah badai itu, konflik antara suami dan istri ini semakin meningkat tajam. Ketidakstabilan mental orang tua mulai kelihatan jelas ketika kondisi alam semakin memburuk. Sang ibu minta pendakian dibatalkan karena merasa keselamatan putri kecilnya mulai sangat terancam. Tapi sang ayah malah bersikap menekan dan tetap ngotot melanjutkan perjalanan ke puncak. Kondisi fisik putri mereka mulai menurun drastis pada titik ketinggian ini. Apalagi di tengah-tengah dinginnya Gunung Ungaran, cuaca badai cekcok malah semakin hebat antara ibu dan ayahnya. Sang ayah melarang istrinya membawa turun putri mereka untuk segera mencari bantuan. Dan akhirnya putri mereka dipaksa terus terpapar udara dingin pegunungan yang sangat-sangat menusuk. Akhirnya sang ibu memilih turun sendiri meninggalkan putrinya bersama sang suami. Putrinya tetap dibawa naik oleh sang ayah menembus cuaca yang semakin berbahaya. Nggak tahu deh apa yang ada dalam pikiran sang ayah. Sampai di bawah, sang ibu melapor agar suami dan anaknya segera dipaksa turun oleh petugas. Miris ya teman-teman, setelah melapor sang ibu justru langsung pulang menggunakan jasa ojek online seakan-akan gak peduli nih sama suami dan juga putrinya. Beliau ini meninggalkan lokasi tanpa menunggu kepastian hasil evakuasi putri kecilnya itu. Dan pukul 2 siang sang ayah dan putrinya berhasil mencapai puncak cuaca ekstrim. Tapi harga yang harus dibayar
Mahal banget. Hujan deras mengguyur jalur pendakian membuat tubuh putri mereka itu basah semua. Sang putri mungil mulai menunjukkan tanda sesak napas dan menangis terus. Beruntung tim SAR sedang bersiaga untuk acara lari maraton di Gunung Ungaran. Petugas mendeteksi nih adanya kondisi gawat daruratan pada korban di area puncak Bondolan. Dan petugas menemukan korban dalam kondisi kedinginan parah sambil menangis keras. Tubuh korban segera dibungkus menggunakan selimut darurat berbahan aluminium foil. Penggunaan aluminium foil itu sangat krusial teman-teman untuk mencegah kehilangan panas yang lebih parah lagi. Proses evakuasi dilakukan secara kilat dengan menggendong korban ini turun ke arah base camp. Begitu sampai di bawah, korban segera mendapatkan penanganan medis untuk menstabilkan suhu tubuhnya. Untungnya putri kecil yang sangat malang ini berhasil selamat, meskipun mengalami trauma fisik dan juga psikologis. Lebih parahnya lagi, dia belum bisa mengomunikasikan apa yang dia rasakan. Banyak orang yang awalnya mengira kalau putri mungil ini sudah terkena serangan kondisi hipotermia yang berat. Hipotermia itu adalah kondisi penurunan suhu tubuh inti manusia di bawah ambang batas. Pada manusia yang masih sangat muda, mekanisme pengaturan suhu tubuh belum berfungsi sempurna seperti orang dewasa. Tubuh manusia yang masih sangat muda punya luas permukaan yang jauh lebih besar dibandingkan berat badannya. Rasio permukaan yang besar ini mempercepat proses penguapan panas tubuh secara masif. Ditambah lagi teman-teman, lapisan lemak pada manusia yang masih sangat muda itu juga sangat tipis. Jadi isolasi suhunya itu sangat minim. Kulit mereka punya pembuluh berbeda yang buat panas malah mudah berpindah keluar. Orang yang masih sangat muda juga punya cadangan energi yang sangat-sangat terbatas untuk memproduksi panas sendiri. Ketika terkena hujan, pakaian basah menarik panas tubuh 25 kali lebih cepat. Fenomena ini disebut dengan konduksi termal yang bisa sangat-sangat mengancam nyawa buat seorang yang masih sangat muda. Angin di puncak gunung meningkatkan faktor dingin yang menurunkan suhu efektif pada kulit. Tangisan keras pada putri kecil ini sebenarnya adalah upaya terakhir tubuhnya menghasilkan panas lewat otot. Kalau tangisan mulai melemah itu tanda energinya mulai habis dan masuk ke fase yang bahaya. Penurunan suhu inti udah pasti menyebabkan aliran cairan tubuh ke tangan dan juga kaki berkurang secara drastis. Dan kondisi ini teman-teman beresiko mengganggu kerja jantung, menyebabkan henti jantung secara mendadak. Kalau ini kejadian udah pasti sangat sulit buat diselamatkan, kecil banget kemungkinannya. Dan masyarakat harus paham perbedaan antara kedinginan biasa dengan kondisi hipotermia klinis. Kedinginan biasa adalah stres termal saat suhu inti masih ada di atas batas. Sedangkan nih, kalau sudah hipotermia berarti sudah terjadi kegagalan sistemik. Suhu turun di bawah ambang yang kritis. Secara psikologis, tangisan hebat putri kecil ini dipicu rasa takut terpisah dari sang ibu. Dan ini terbukti karena tangisnya terhenti ketika bertemu lagi dengan sang ibu. Kemampuan si putri kecil ini merespon dengan suara keras menunjukkan fungsi otaknya masih terjaga baik. Yang berarti ya pertanda baik juga teman-teman. Suhu inti tubuh putri mungil ini belum turun sampai pada tahap yang sangat ekstrim. Tapi pemandangan yang ironis justru terjadi di parkiran base camp setelah proses evakuasi. Kedua orang tua si putri kecil ini malah langsung lanjut bertengkar di depan para petugas penyelamat. Dan petugas terpaksa menegur karena mereka lebih sibuk berdebat daripada mengurus putri kecil mereka. Terungkap fakta teman-teman, kalau sang ibu sempat meninggalkan lokasi untuk pulang lebih dulu. Kejadian ini jadi tamparan keras bagi regulasi pendakian yang selama ini mungkin terlalu longgar. Mulai April 2026, aturan usia minimal pendakian resmi akan diperketat. Demi keselamatan kita semua juga. Screening ketat diberlakukan untuk mendeteksi potensi konflik domestik atau ketidaksiapan orang tua, apalagi yang nanti akan menjadi pemimpin. Muncullah wacana sanksi blacklist permanen buat pendaki yang sengaja memberikan keterangan palsu. Karena ini sangat membahayakan teman-teman, resikonya serius. Kasus ini memicu perdebatan nasional mengenai urgensi penerapan pasal kelalaian pada orang tua. Karena orang tua si putri kecil ini dianggap sadar menempatkan buah hati mereka dalam situasi berbahaya di alam bebas.
Pakar medis menekankan kalau keselamatan putri kecil ini nggak boleh menjadi pembenaran pendakian. Ya, satu memang tertolak, tapi bagaimana kalau enggak? Otoritas kini mewajibkan pendaki keluarga punya strategi darurat tertulis yang sangat jelas. Pemasangan tanda peringatan resiko hipotermia kini diperbanyak di titik rawan di puncak gunung. Orang tua dilarang keras memaksakan ego kalau kondisi putra-putri mereka mulai lemah. Pemantauan suhu tubuh putra-putri mereka menggunakan termometer digital sangat-sangat disarankan selama ada aktivitas di luar. Dan yang gak kalah penting nih, pemilihan jalur pendakian harus memiliki akses evakuasi cepat dan dekat dengan fasilitas medis. Gunakanlah pakaian berlapis yang terdiri dari lapisan dasar, tengah, dan juga luar. Hindari pakaian berbahan katun karena akan cepat menyerap air dan percepat hilangnya panas tubuh. Berikan asupan nutrisi tinggi kalori agar metabolisme tubuh putra-putri mereka tetap aktif bekerja. Dan yang pasti, ego pribadi harus tunduk sepenuhnya pada protokol keselamatan nyawa di alam bebas. Teman-teman ingat ya, gunung itu gak akan lari kemana-mana. Tapi waktu bersama putra-putri kita yang sehat itu nggak bisa dibeli. Menaklukkan puncak adalah prestasi ya. Melindungi nyawa putra-putri kita adalah tanggung jawab selamanya. Ego orang tua adalah musuh terbesar bagi keselamatan putra-putri mereka. Di mana mereka ini belum bisa memilih. Alam nggak akan pernah berbelas kasihan pada mereka yang datang tanpa persiapan yang matang. Saya harap kita semua di sini jadilah orang dewasa yang bijak, apalagi kalau sudah jadi orang tua. Tahu kapan harus berhenti demi masa depan dan juga keselamatan putra-putri kita. Jangan biarkan ambisi sesaat merusak kebahagiaan, apalagi keselamatan keluarga yang kita miliki sekarang. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak analisis medis kasus yang sangat menghebohkan ini. Satu lagi pesan saya ya. Keberanian sejati adalah di mana kita berani berbalik arah demi keselamatan orang-orang yang kita sayangi. Mari kita belajar dari tragedi ini agar gak ada lagi nyawa yang dipertaruhkan demi ego semata.